أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتقوا الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له إلها في فعلك أخذته العزة حملته الأنفة والحمية على العمل بالاسم الذي الفراش هي ومن الناس من يشري يبيع نفسه يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضاه وهو صحيب لما أذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan orang baginya, ittaqillah, takwa olehmu akan Allah fi fi'lika, pada perbuatan engkau. Akhazathul izzatu, niscaya mengambil akannya izzah. Makna izzah amfatu, hamalashul amfatu, niscaya mengambil, menanggung akannya seseorang oleh kesombongan. Niscaya menanggung akannya seseorang oleh kesombongan. Wal hamiyatu, dan oleh keinginan, alal amal, di atas beramal, bil ismi, dengan dosa, alladzi umira bi'itiqaihi, yang diperintahkan dengan menjauhinya dosa. Fahasbuhu, makna hasbuhu kafihi, maka cukup nyaman, maka bermula kecukupan nyaman, jahannam, itu neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan sungguh seburuk-buruk tempat tinggal. Artinya al-firashu hiya, bermula firas, dianya itu neraka jahannam. Bermula tempat tinggal, artinya dianya itu neraka jahannam. Jadi persoalan dilihat mengenai tentang perihal manusia. Allah Ta'ala membagi manusia kepada 4 golongan. Yang pertama, manusia yang pertama adalah mayyat lubud dunia laghir. Orang yang mencari dunia tidak ada lain. Sehingga dia berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kami di dunia. Hanya itu saja yang dia minta sama Allah. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan itu di dunia, yaitu seperti yang orang kafir rasakan. Yang mana mereka itu surga dia dapatkan di dunia. Akan tetapi
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya di akhirat satu bahagian pun. Sedangkan di akhirat nanti dia itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, ada golongan manusia yang dia itu yatlubud dunya wal akhirah. Dia itu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang mana itulah orang yang berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah orang yang dia itu mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang mana dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya, ya Allah, berikanlah di dunia kepada kami kenikmatan. Wa fil akhirah, dan di akhirat syurga. Itu golongan yang kedua. Kemudian ada manusia golongan yang ketiga adalah may yadharu annahu min ahlil akhirah. Orang itu nampak secara zahir dia itu merupakan orang-orang yang ahli akhirat. Dia itu senantiasa dalam keadaan dia itu melakukan kebaikan. Yang nampak dia ahli akhirat, ma'a annahu fil waqi' min ahlin nar. Padahal pada faktanya, pada kejadiannya dia merupakan ahli neraka. Itulah orang-orang munafik yang dia itu berkawan dengan orang-orang yang baik. Ternyata dia itu hatinya tidak dalam keadaan Islam. Kemudian ada golongan manusia yang keempat, man huwa mu'minun. Dia itu orang yang beriman, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Hatinya beriman kepada Allah dan juga zahirnya dia beriman. Maka golongan orang-orang yang mana dia itu merupakan golongan orang yang munafik. Seperti yang dicontohkan yaitu Akhnas bin Syuraik. Yang mana Akhnas bin Syuraik dia itu merupakan orang yang munafik. Yang mana manis pembicaraannya bagi Nabi. Dia bertutur kata yang indah kepada Nabi. Dan dia itu bersumpah yang bahwasanya dia beriman dengan Nabi. Dan cinta dengan Nabi. Sehingga selalu datang ke majlisnya Nabi. Akan tetapi Allah Ta'ala membuka yang bahwasanya dia itu semata-mata berdusta. Yang mana kejadiannya adalah pada suatu hari, pada suatu malam, dia lewati satu tanaman, satu perkebunan tanaman dan satu tempat peternakan yang dipunyai oleh orang Islam. Dia membakarnya dan menyembelih binatang-binatang. Sehingga Allah Ta'ala menggambarkan di dalam ayat, wa idza tawalla sa'a fil ardi la yufsidu fiha wa yuhlikul harsa wan nasla. Inilah ciri-ciri orang yang munafik, yang mana dia itu melakukan kerusakan di dunia. Sedangkan Allah la yuhibbul fasad, tidak mencintai kerusakan. Wa idza qila lahu, apabila dikatakan kepada orang yang munafik tersebut, jadi seandainya kita katakan, jadi kata Allah, seandainya kita katakan kepada orang munafik tersebut, ittaqillah, takwa olehmu kepada Allah, takut olehmu kepada Allah pada perbuatanmu, akhadzathul izzah, niscaya dia itu akan menyombongkan diri. Dia itu akan membanggakan diri. Dengan kebanggaannya itu, walhamiyatu alal amal bil ismi. Dia ingin melakukan amal, yaitu dengan melakukan dosa, yang mana dosa itu diperintahkan untuk menjauhinya. Jadi bila pada orang munafik, kita katakan ittaqillah, takut olehmu kepada Allah, jangan lakukan perbuatan tersebut. Maka dia akan menyombongkan dirinya, dan dia itu berkeinginan malah untuk melakukan dosa yang diperintahkan untuk menjauhinya. Maka bagi orang tersebut, fahasbuhu jahannam, cukuplah neraka jahanam menjadi tempatnya, wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu merupakan seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi intinya tugas kita hari ini hanya menyampaikan, menasihati, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati,
berwasiat dengan kebenaran dan wasiat dengan kesabaran dan tabah. Selebihnya mereka itu tetap tidak akan percaya kalau pada dirinya tidak ada keimanan. Dia menyoba hati hana keimanan, walau bagaimanapun kita pegah tetap ini. Bahkan justru ahwat terpegah justru bertambah membludak. Dia itu melakukan dosa. Pubahara seolah-olah ini han akan celaka. Makanya dalam kaedah pun mengenai tentang masalah orang melakukan kemungkaran, mencegah kemungkaran hukumnya wajib. Bila kita punya kekuasaan maka wajib mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Bila kita tidak punya kekuasaan maka mencegah kemungkaran dengan lisan, pegah, sampaikan. Bila tidak ada maka yang terakhir adalah kita itu benci kepada kemungkaran itu. Walaupun tidak bisa mencegahnya dengan hal yang lain. Akan tetapi ada pendapat para ulama mengatakan haram mencegah kemungkaran bila dengan mencegahnya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran tersebut. Mesti lu tak cegah sebuah kemungkaran. Bedah kita yo lu tak cegah kemungkaran, itot rumah tu. Itot harta tu. Ataupun itu harta kita yo. Ataupun jiwa kita yo, dipercelaka jiwa kita, tubuh kita yo, dipoh kita yo. Maka biarkan mereka dengan kehidupannya, kita memperbaiki diri sendiri. Kabeh tugas dengan Allah. Kalih dan nasihat, selesai masalah. Yang benar. Makanya yang guyu cegah adalah kemungkaran, bukan maksiat. Maksiat dia itu kembali kepada dirinya sendiri. Maksiat dengan mungkar beda. Maksiat suatu perkara yang dia lakukan maka akan mengakibatkan dosa dengan Allah. Maka hubungannya hanya dengan Allah. Sedangkan kemungkaran suatu perbuatan yang bila dia melakukannya maka dia akan berdosa dengan Allah dan juga akan mengakibatkan kerusakan bagi orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu kemungkaran namanya, mungkar. Contoh, dia watai pembuat dosa bukan hanya dia saja yang berdosa, orang lain juga akan berdosa. Ada seseorang yang dia itu memamerkan aurat di hadapan umum secara nyata. Maka itu mungkar. Kenapa mungkar? Karena di saat dia itu melakukan dosa tersebut, dirinya dosa, orang lain juga ikutan berdosa dengan sebabnya. Maka itu mungkar. Itulah yang disebutkan dalam hadis marra'a minkum mungkaran. Sedangkan perkara yang lain itu bainahu wa bainallah, di antaranya dan di antara Allah. Tugas kita bukan mencegah, tugas kita menyampaikan kebenaran. Wa tawasau bil haq. Jangan kan? Makanya harus bedakan. Katanya bibit sok-sok pahlawan tu. Harus beda berarti antara yang wajib dicegah dengan yang tidak. Bukan membela orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu ditegur, dinasihati. Yang wajib dicegah adalah orang yang melakukan kemungkaran yang diperintahkan dalam hadis. Yang kan? Jadi intinya cukuplah bagi mereka itu neraka jahanam, yaitu yang menjadi tempatnya. Dan sungguh neraka jahanam itu merupakan seburuk-buruk tempat. Makanya dalam tafsir innallaha ja'ala lahu jahannam ghita'an wa wata'an. Sesungguhnya Allah menjadikan baginya akan neraka jahanam ghita'an wa wata'an, akan sebagai penutup dan pijakan. Tempat dia itu tinggal yang menjadi pijakannya adalah neraka jahanam. Kah? Wa minan nasi, dan sebahagian daripada manusia may yashri, makna yashri yabi'u,
itu siman yang menjual ianya man nafsahu akan dirinya. Artinya yubadziluha fi ta'atillah. Siman yang mengorbankan ia nyaman akan dirinya fi ta'atillah, pada taat kepada Allah, pada mentaati kepada Allah. Ibtigha'an, mana ibtigha'an? Talba, karena mencari mardatillah. Makna mardatillah ridahu, keridaannya Allah. Keridaannya Allah. Ada sebahagian manusia yang dia itu rela menjualkan dirinya demi taat kepada Allah. Rela mengorbankan dirinya untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Jadi ada sebagian manusia benar-benar dia itu menjunjung tinggi perintah Allah, sehingga dia itu rela berkorban. Rela berkorban berarti untuk jiwanya dalam mencari keridaan Allah, dalam mencari keridaan Allah. Kah belum? Ya. Wa huwa Suhaibun, dia nyaman itu Suhaib. Suhaib. Lamma adzahul musyrikun, manakala menyakiti akannya Suhaib oleh orang musyrik, hajara ilal Madinah, niscaya berpindah ianya Suhaib ilal Madinah, kepada Madinah. Wa taraka lahum ma lahu, dan meninggalkan lahum bagi mereka itu orang musyrik, malahu akan hartanya Suhaib. Akan hartanya Suhaib. Siapa orang itu? Pada masa Rasulullah ada yang namanya Suhaib. Dia itu menjualkan dirinya untuk mencari ridha Allah. Dia itu mengorbankan dirinya untuk taat kepada Allah. Manakala pada suatu hari orang musyrik menyakiti Suhaib. Akan tetapi yang dilakukan oleh Suhaib, dia itu pindah hijrah ke Madinah, jauh Madinah dari Suhaib, dan harta benda yang nabak Suhaib ditinggalkan kepada awak musyrik. Jadi rela mengorbankan dirinya dan hartanya untuk mencari ridha Allah. Jadi nyanna man roh kita yo. Ada doa kayo kan? Jadi intinya yang golongan urang yang betul-betul beriman zahiran wa batinan, zahir dengan batin, beriman dunia akhiratnya. Lahir dengan batin beriman kepada Allah. Itulah salah satunya Suhaib. Wallahu raufum bil ibad, dan bermula Allah raufum bil ibad, itu maha yang santun bil ibad dengan hambanya, dengan semua hamba-hambanya. Haitsu arsyadahum, sekira-kira arsyadahum menunjuki ianya Allah, memberi petunjuk ianya Allah akan mereka itu hamba, lima fihir ridahu, bagi barang yang sabit padanya barang itu keridaannya Allah. Jadi Allah Ta'ala maha santun dengan hamba. Yang mana Allah Ta'ala selalu memberi petunjuk kepada para hamba, yaitu bagi sesuatu yang sesuatu itu memperoleh ridha Allah. Gepurno li Allah, gepegah li Allah. Nyo merupakan suatu barang yang mengandung ridha Allah. Nyo merupakan suatu barang yang mengandung murka Allah. Makanya Allah Ta'ala maha rauf. Di saat Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka, bukan dalam artian Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita bagaimana untuk mendapatkan syurga dan untuk mendapatkan neraka. Akan tetapi Allah Ta'ala memberitahu rauf, maha penyantun, maha santun dengan hambanya. Memberi irsyad oleh Allah, memberi petunjuk. Ini merupakan perkara yang mengandung ridha Allah, itu merupakan perkara yang mengandung murka Allah. Sehingga orang yang mencari ridha Allah, maka mendapatkan balasan, yaitu syurga. Dan ban. Jadi uronyo tayo hanapat le pesalah. Pihak pegah tu Allah Ta'ala hana adil. Allah Ta'ala kalau pegah mandum. Bak getanyo
toh yang mengandung ridha Allah, toh hana. Kah? Wanutila dan diturunkan akan ianya ayat. Oh benar. Wanutila dan diturunkan fi Abdullah bin Salam pada Abdullah bin Salam wa ashabih dan pada sahabatnya Abdullah bin Salam. Lama adamu manakala mengagungkan oleh mereka itu as-sabta akan hari Sabtu. Wakarrahu dan membenci oleh mereka itu al-ibla akan unta. Ba'dal Islam sesudah Islam. Akan apa diturunkan? Akan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai alladzi yang beriman mereka itu alladzi. Udkhulu fis silmi, masuk olehmu fis silmi di dalam Islam. Bagaimana kita baca silmi? Bi fathil sin dengan fathah sin, salmi wa kasriha dan dengan kisrah sin. Silmi. Jadi boleh kita baca salmi, boleh kita baca silmi. Dianya salmi ataupun silmi itu Islam. Kafatan. Hal keadaan Islam itu yang sempurna. Jadi kafatan hal daripada silmi ataupun salmi. Artinya fi jami'i syariat syara'ihi pada sekalian. Pada sekalian. Alah ilu ledung alat bialat. Aduh. Pada sekalian syariatnya Islam. Ya, jadi Allah menurunkan ayat kepada Abdullah bin Salam dan sahabatnya Abdullah bin Salam manakala mereka itu mengagungkan Urau Sabtu. Jadi Abdullah bin Salam beserta sahabat yang peraya Urau Sabtu, dia agung-agungkan Urau Sabtu. Dan dibenci oleh mereka itu akan unta sudah masuk Islam. Waktu kaitan mau Islam le Abdullah bin Salam dan sahabatnya kahanagala ikunta. Urau Sabtu diagungkan, dimuliakan urau raya yang Urau Sabtu bagi awaknya. Sedangkan Islam oleh tamu Islam kai benci kepada unta, hanagala kepada unta. Sehingga oleh Allah Taala gebetulanlah ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam kafah secara sempurna. Perintah Allah. Tamu Islam baik setengah. Masuk Islam secara sempurna. Apa secara sempurna? Ikuti pada semua syariat Islam. Termasuk unta. Jadi jangan benci kepada unta. Membedah awak Abdullah bin Salam dan sahabatnya, mereka itu benci kepada unta dan memuliakan hari Sabtu. Sehingga turunlah ayat. Maka ini namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat karena Abdullah bin Salam dan sahabatnya mengagungkan, memuliakan hari Sabtu tapi membenci kepada unta sesudah masuk Islam. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka udkhulu fis salmi ataupun fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, secara keseluruhan. Maknanya apa? Fi jami'i syara'ihi, pada sekalian syariatnya Islam. Baik si tengah. Baik si tengah. Ya. Man Abdullah bin Salam sawa. Menjaga pegalan tafsir wa kana min ahbaril Yahudi. Abdullah bin Salam adalah bahagian daripada akhbar Yahudi. Akhbar Yahudi apa? Pendeta. Pendeta Yahudi. Ya. Pendeta daripada golongan Yahudi.
Sahabat so allazi aslamu ma'ahu minal Yahudi. Itulah orang-orang yang Islam bersertanya Abdullah bin Salam daripada golongan Yahudi. Berarti pun Abdullah bin Salam dan sahabatnya, awak Yahudi, kemudian masuk Islam. Awak kata mau Islam di pemuliaan orang Sabtu. Maknanya apa? Ihtaramuhu bitahrimi saidi. Bitahrimi saidi fihi. Kama kana fi syar'i Musa. Menghormati oleh mereka itu akannya hari Sabtu bitahrimi saidi fihi, dengan mengharamkan buruan padanya hari Sabtu. Kama kana fi syar'i Musa, sebagaimana barang yang ada ia pada syariat Nabi Musa. Jadi pada syariat Nabi Musa, hari Sabtu hari yang naas, kan? Sehingga Allah Ta'ala melarang kepada kaum Nabi Musa untuk untuk jengkot, kan? Untuk ke laut mencari ikan pada hari Sabtu dilarang. Sehingga karena batat awak kaum Nabi Musa nyo hayang batat cik ini. Yang batat mui pegat tu hang gebi jak ulaat i pegat tu punya kun pasal anak kerung. Kaya kan? Di bendung tu sehingga umat ia turut tinggal dalam kot inan. Berarti dia hanya jauh laut. Berarti dia jauh ungkot awai tampung. Lagi yang cara dilakukan. Mereka ikut. Jadi oleh orang Yahudi bunuh Abdullah bin Salam dan sahabatnya sesudah masuk Islam, matang diagungkan ci orang Sabtu. Macam cara diagung? Hani semupa. Mana semupa? Hani puh betang orang Sabtu yang kongkot hani cok nyambai pemulia ipa agung orang Sabtu. Kaya kan? Tapi yang menjadi masalah wa karihul ibil. Kaya kan? Dibenci kepada unta. Haitsu haramu akla luhumiha wa syarbi albaniha, sekira-kira mengharamkan oleh mereka itu akan makan dagingnya unta, wa syarbi albaniha, dan minum air susunya unta. Ini ada kata Islam. Jadi tinggal orangnya umat jamunnya berarti dalam syariat Nabi Musa hang wipah perua ada Sabtu. Ipateh. Itu naikkan lagi kan waktu kata Islam buat ya. Tapi nayahan itu naikkan toh. Benci kepada unta sehingga dipaharim untuk pajuh asal unta. Asal unta harim pajuh, susu unta harim jid. Makanya kebetulan lah ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam agama Islam secara sempurna. Gimana? Jadi hai menyatakan kannya pemulia menyatakan lagi contoh diikut bak syariat Nabi Musa kan termasuk orang Sabtu kan. Makanya waktu kata mau Islam kongkah hanale menat. Makanya perintah ikut secara sempurna baik setengah-setengah. Jadi di saat kata Nabi Muhammad kagu utuskan bati Rasulullah kenyo ka mensah mendum. Kaya kan hukum-hukum yang awal. Sehingga beramal dengan syariat Nabi Muhammad. Makanya setengah-setengah berpegang. Mereka berpegang apa? Ba'da anda khaluf Islam. Sesudah bahawa masuk oleh mereka itu dalam Islam. La yatamassaku bi jami'i syara'ihi. Tidak berpegang oleh mereka itu dengan sekalian syariatnya Islam. Ya kan? Yang berarti tanya nyan ayat nyan bet bantah agak untuk dibaca dua baris sebab ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Fis silmi jud. Fis salmi pijud. Berarti nak dua buah qiraah yang daripada qiraah 7. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikuti khutwah, makna khutwah langkah-langkah, makna langkah-langkah turuk, makna turuk adalah jalan, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan syaitan. Artinya tazyi
tazyinahu, hiasannya syaitan, bitafriq, dengan memisahkan. Ya, ingat. Perintah Allah, dilarang, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti jalan-jalan syaitan. Apa jalan syaitan? Jalan syaitan adalah menghiaskan oleh syaitan dengan perpisahan. Makanya orang yang pepisah-pisah, pepisah draw berarti dengan orang-orang yang God, memisahkan diri dengan orang-orang yang baik, memisahkan diri berarti dengan isteri dan lain sebagainya, itu merupakan bahagian daripada langkah syaitan. Padu domba gop ngon imulha. Kayo kan? Itu langkah syaitan. Karena syaitan itu tugasnya adalah tafriq, memisahkan. Secara umum memisahkan daripada kebaikan. Betul? Jadi syaitan memang kalau dimelakai oleh Allah, karena Allah Taala kutuk syaitannya, Allah Taala kutuk syaitan dimelakai oleh Allah agar bisa untuk membujuk ataupun merayu manusia ataupun anak Adam. Jadi intinya salah satu daripada tugas syaitan adalah menghiaskan dengan tafriq, dengan perpisahan. Yang kenyan buat syaitan. Pecebre orang. Makna dia apa? Punya makna tazinina artinya tahsinuhu, membaguskannya syaitan, menghisikannya syaitan, membaguskannya syaitan, umuran lakum, akan segala urusan bagi kamu. Ipu laga. Bakbut yang salahnya ipu hindah, dihiasi. Wal makna la tattabi'u turuka syaitan allati zayyinu halakum biwaswasatihi. Jadi dihiasi oleh syaitan dengan was-was. Hana yakin kita dalam melakukan kebaikan, sehingga kadang-kadang kebaikan tersebut bisa tertinggal dengan dihiasi oleh syaitan. Jadi yang yang buat syaitan. Hanya makna umum. Tapi munyo yang dimaksudkan dalam ayatnya yang sesuai dengan asbabun nuzul tu mengenai tentang masalah orang Yahudi. Orang Yahudi bunuh itulah Abdullah bin Salam dan sahabatnya di ketika masuk Islam, dia itu memisahkan antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad, sehingga mereka itu masih mengikut syariat Nabi Musa. Intinya dalam satu segi mengikut syariat Nabi Musa, dalam segi yang lain mengikuti syariat Nabi Muhammad. Syaitan itu memisahkan pada Abdullah bin Salam dan sahabatnya antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad. Makanya makna bitafriq bi an tattabi'u Muhammadan fi umur, dengan bahawa mengikuti oleh mereka itu akan Muhammad pada beberapa urusan, wa Musa, dan akan Musa pada urusan yang lain. Jadi pisah-pisah. Padahal gimana pisah? Yang seorang rasul berarti sama, kayo kan? Berarti di saat rasul sudah turun rasul yang lain, maka wajib mengikuti syariat rasulnya lah yang lain. Makanya wajib ikut syariat Nabi Muhammad mandu. Sehingga dikelah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Makanya berlaku juga untuk umum, untuk dayo. Tengok baik setengah-setengah. Baik setengah-setengah dalam mengikuti dalam mengikuti agama Islam, syariat Islam. Mandum. Bak yang mangat tak ikuti, bak yang hana mangat tertinggalkan. Baik lagi yang tiba sekalian bak mandum. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahawa syaitan lakum bagi kamu aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Apa maknanya? Bayyanal adawah, nyatalah permusuhan. Yang kembainan bayyana, nyatalah permusuhan. Jadi kalau pegang oleh Allah, sesungguhnya syaitan bagi kitanya itu musuh yang nyata. Apa yang nyata? Mereka itu memang menampakkan permusuhan. Membuat kita itu berpisah. Yang kenyan buat syaitan. Dia berpisah katanya. Dari hal-hal yang gad, berpisah oleh syaitan. Sehingga
Tanya dia dapat buat kebaikan. Pakan karena dihiasi berarti bak urusan ketanya, bak urusan yang hanagat oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dan bak makam ta'lil itu. Kalau makna aduan pun makna aduan no. Wala aduan dan bermula musuh, dianya musuh itu alladzi yusirruhu ma yaduruka, membahagiakan ia, menyenangkan ia akan barang alladzi yang memudarat ia akan engkau, dan memudaratkan ia akannya alladzi oleh barang yang, dan memudaratkan akannya alladzi oleh barang yang membahagiakan ia akan engkau. Balik berarti. But yang dia kepada bahagia itu pemudarat. But yang menjadi mudarat itu diperbahagia. Kemudian kan? Nyan ban hai tunggu. Nyan ban. Fa in dalaltum. Makna dalaltum miltum, maka jika tak mana hina, maka jika kamu menyimpang anid dukhuli fi jami'i, daripada masuk pada sekaliannya Islam, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah, daripada sesudah barang yang datang akan kamu oleh bayyinah. Makna bayyinah hujjah zahirah, bukti-bukti yang nampak, ala annahu haq, di atas bahawa sesungguhnya barang ataupun Islam itu benar. Fa'lamu annallaha azizun, maka ketahui olehmu annallaha akan bahawa sesungguhnya Allah, akan bahawa sungguh Allah azizun, itu maha tangguh. La yu'jizuhu syai'un, yang tidak melemahkan akannya Allah. Syai'un, oleh sesuatu apapun, an intiqamihi minkum, daripada menegak hukumnya Allah, minkum, daripada kamu. Hakimun, lagi yang maha bijaksana, fi san'ihi, pada bikinannya Allah. Ya, pada bikinannya Allah. Pegali Allah, fa in zalaltum, seandainya kamu itu menyimpang daripada masuk ke dalam Islam dan mengikuti sekalian Islam, sesudah datang bukti-bukti yang nyata yang bahwasanya Islam itu agama yang hak, maka ingatlah, ketahuilah yang bahawa Allah Ta'ala itu maha tangguh. Apa maknanya? Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah daripada menegakkan hukum di akhirat nanti. Jadi intinya kita kena pegang. Ilikut kalau perintah Allah, udkhulu fi silmi kafah, tambung dalam agama Islam secara keseluruhan, ikuti sekalian syariat Islam. Fa in dalaltum, seandainya getanya kata tambung dalam agama Islam, tetapi zalal, makna zalal adalah getanya menyimpang daripada masuk pada sekalian Islam. Hanabeh takuti agama Islam. Padahal katruk bukti-bukti yang nyata. Padahal sudah ada bukti-bukti yang nyata. Sudah ada datang ayat-ayat yang jelas. Toh perkara yang mengandung ridha Allah, toh perkara yang mengandung murka Allah, kadatang mandum. Yang mana agama Islam itu adalah agama yang benar, kadatang ayat. Kadatang. Tapi tetap getanya hantatem, ikuti secara keseluruhan. Maka ingat, ketahuilah Allah Maha Aziz. Allah Maha Aziz. Nantinya di hari kiamat Allah akan menegakkan hukumnya, yang mana tidak ada seorang pun yang dapat melemahkan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melemahkan Allah. Maka ingat,
Allah Ta'ala juga maha hakim. Hakim, bijaksana pada bikinannya Allah. Makanya sangat bijaksana. Hotel keciptakan getaya manusia. Hidup fasilitas udip. Hotel keciptakan getaya manusia. Nah keciptakan syurga dan neraka. Dipegah oleh Allah. Hana langsung ju. Getaya pertama neraka hana. Gepegah. Ini perbuatan yang membawa kita kepada neraka. Ini perbuatan yang membawa kita ke syurga. Gepegah. Bijaksana Allah. Makanya yang kena pegah putar. Uranya sudah turun Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah yang menjadi pedoman hidup. Seandainya kita tidak mengikutinya secara keseluruhan, maka ingatlah Allah Ta'ala akan menegakkan hukumnya nanti yang tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Hana sa'ib lemoh, mana aziz. Makanya sehingga orang kiamat mandum gaduh kaya kan, semuanya akan binasa. Lagi yang kata dalam Tabihul Ghafilin, kullu syai'in halikun dalam ayat ni. Setiap sesuatu semuanya itu halik, celaka, illa wajah Allah, kecuali zatnya Allah. Termasuk malaikat pencabut nyawa sekalipun, termasuk malaikat macam Israel. Malaikat Israel sekalipun akan mencabut nyawanya sendiri dengan perintah Allah. Maka tidak ada yang kekal nantinya di saat hari kiamat. Hanya beringat. Hanya beringat. Orangnya karena mandum datang bukti-bukti yang nyata. Maka tidak ada seorang pun nantinya yang dapat melemahkan ataupun menghalangi Allah daripada menunaikan hukumnya. Mana hal ma yang duruna, tidak menunggu oleh mereka itu. Maknanya yang tadirut tarikun, tidak menunggu oleh orang yang meninggalkan ad-dukhula fi, akan masuk dalamnya neraka jahanam. Illa ayyatiyahumullah, kecuali bahawa datang akan mereka itu oleh Allah. Artinya perintahnya Allah, kaqaulihi, seperti firmannya Allah. Au ya'ti amru rabbik, ataupun datanglah perintah Tuhan engkau, artinya azabnya Allah. Fi zulalin, dalam naungan, jamak daripada dhillah, minal ghamam, daripada naungan daripada awan. Makna ghamam adalah ashab awan. Wal malaikah, dan malaikat. Wa qudiyal amr, dan ditunaikan akan urusan. Maknanya tamma amru halakim, sempurnalah celaka perintah celaka mereka itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah itu dikembalikan akan segala urusan. Jadi orang yang nantinya dia itu semasa hidup di dunia tidak melakukan syariat Islam secara keseluruhan, maka dia tidak akan menunggu untuk masuk ke dalam neraka jahanam, kecuali Allah akan perintahkan dia dengan perkataannya Allah. Tabunglah neraka jahanam, perintah Allah. Ataupun datang perintah Allah, itulah azab. Jadi tidak menunggu oleh mereka itu dalam suatu naungan daripada awan. Intinya esoknya di hari kiamat, bagi orang yang tidak menjalankan syariat Islam, sedangkan sudah datang bukti yang nyata annahu haq, sesungguhnya Islam itu adalah benar, maka tidak ada masa tunggu dalam tempat yang mempunyai naungan, dalam tempat yang nyaman intinya. Dan malaikat juga hana naungan, hana pertolongan. Maka di ketika itu waqudhiyal amru, ditunaikan akan segala urusan. Maknanya sempurnalah celaka mereka itu. Jadi katruk masa pembalasan daripada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan akan semua urusan. Jadi bahawatanya malaikat hanya dapat pegah haba. Malaikat hanya dapat membantu. Siapapun tidak dapat membantu pada hari itu. Dibantah baca turja'un bil bina'i lil maf'ul, dengan bina bagi maf'ul dan fa'il, dan dengan bina bagi fa'il fil akhirat, di akhirat. Fayujazi,
maka dibalaskan. Jadi intinya kepada Allah dikembalikan semua urusan di akhirat. Maka Allah akan membalasnya. Kalau baik, maka dibalaskan dengan kebaikan. Kalau tidak baik, maka dibalaskan dengan keburukan. Dalam ayat sabena kan, innad dina indallahil Islam. Kata dia kan, innad dina, sesungguhnya agama indallahi, di sisi Allah, Islam. Itulah agama Islam. Innad dina indallahi Islam. Jadi bukan dalam artian agama yang lain itu tidak baik. Seperti agama Yahudi dan Nasrani. Maka pada kaum Nabi Musa, orang Yahudi, pada kaum Nabi Isa, orang Nasrani, mereka mengikuti dengan syariat Nabi Musa. Maka sesuai dengan syariat Nabi Musa, benar. Akan tetapi yang salah itu yang mana? Orang yang membangkang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Sama seperti halnya sekarang. Agama Islam itulah agama yang benar. Maka ada sebagian orang yang tidak mau mengikuti agama Islam. Seperti orang kafir. Maka inilah yang dimaksudkan hari ini adalah agama di sisi Allah adalah agama Islam. Karena memang sudah diturunkan Rasul, yaitu Rasulullah, dan diberikan mukjizat Al-Quran. Maka wajib semua yang hidup sampai hari kiamat wajib mengikuti syariat yang dibawakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena khatimur rusul. Rasulullah merupakan penutup daripada semua rasul. Rasulullah penutup daripada semua rasul. Jadi karena Rasulullah penutup daripada semua rasul, berarti tidak ada syariat lain setelah ini. Seandainya naurun pegah batina na long utusan yang terakhir yang mengakui dua sebagai rasul, nyancok parang tak daripada ku. Gimana? Hari ini sudah diturunkan Rasulullah, wajib mengikuti Rasulullah dan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah. Kalau kita mengikuti syariat yang dibawakan Rasulullah, secara otomatis kita sudah mengikuti syariat Nabi Musa. Karena dalam kitab Taurat juga dianjurkan, diperintahkan, bahkan wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi bukan dalam arti kata ketika dia masuk Islam, maka tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Tidak. Justru letak-letak. Lagi contoh dah pegah. Dalam kitab Taurat. Salah satunya. Yang dikali Allah, ya Bani Adam. Wahai keturunan Adam. If'alul khaira. If'alil khaira. Kerjakan olehmu akan kebaikan. Fa'innahu miftahul jannah. Karena kebaikan itu kunci syurga. Wa yaqudu ilaiha. Dan akan membawa kepada syurga. Wajtanibi syarra. Dan jauhkanlah akan keburukan. Fa'innahu. Karena sesungguhnya keburukan. Miftahun nar. Itu kunci neraka. Wa yaqudu ilaiha. Dan akan membawaki kepada neraka. Itu merupakan bahagian daripada isi Taurat. Maka sama tidak dengan Al-Quran? Sama. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ittaqullah pun. Takwa. Takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Imtisalu awamirillah. Wajtinabun nawahihi sirraw wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah. Dan menjauhi segala larangan Allah. Sirraw wa alaniyah. Dalam keadaan sembunyi. Wa alaniyah. Dan dalam keadaan terang-terang. Dalam keadaan terang-terangan. Jadi sama. Maka sebahagian saja syariat pada Nabi terdahulu, pada Rasul terdahulu dimansuh. Jangankan syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi Muhammad pun ada yang dimansuh. Maka ayat Al-Quran pun ada yang mansuh, ada yang dibatalkan hukumnya tapi masih kekal ayat. Ada yang dihilangkan ayat tapi masih kekal hukum. Wallahu a'lam bishawab.